Selamat datang di channel Layar Tanpa Kaca, channel yang membahas review dan sinopsis film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu series original Netflix dengan judul Ragnarok. Bagi yang mengikuti MCU atau Marvel Cinematic Universe, pasti tidak asing dengan kata Ragnarok. Ya, betul sekali, Ragnarok merupakan salah satu judul film dalam saga Thor sebagai superhero dalam MCU. Secara garis besar, Ragnarok yang kita bahas kali ini memiliki filosofi yang sama seperti pada film Thor, yaitu tentang peperangan para dewa dan para raksasa dalam mitologi Nordik atau Norse, atau juga yang kita kenal dengan negara Norwegia saat ini. Serial Ragnarok ini sudah tayang sebanyak 2 season dan tayang di Netflix dengan jumlah episode dalam setiap seasonnya sebanyak 6 episode dengan durasi sekitar 45 menit satu episodenya. Walaupun judulnya Ragnarok, namun sebaiknya Anda tidak terlalu berekspektasi bahwa serial ini banyak mempertontonkan aksi laga superhero atau suasana perang dengan visual efek kelas Hollywood. Karena pada kenyataannya film ini lebih pantas disebut sebagai film drama fantasi dibandingkan film superhero atau action fantasi. Ragnarok ini bercerita tentang perjalanan atau time setup menuju Ragnarok. Dikisahkan Thor sebagai salah satu figur utama dalam kejadian ini bereinkarnasi atau terlahir kembali dalam wujud seorang remaja yang mempunyai tekad untuk melawan entitas yang zolim yang sudah berbuat semena-mena sehingga mengakibatkan rusaknya alam. Serial ini mengambil setting di sebuah kota fiktif yang berada di Norwegia bernama Eda. Eda digambarkan sebagai sebuah kota yang tidak terlalu besar namun memiliki kekayaan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Walaupun kota fiktif, namun isu yang diangkat cukup relevan dengan keadaan saat ini, di mana Eda dikisahkan mulai mengalami perubahan alam yang cukup ekstrim. Gletser es yang mulai mencair, air keran yang sudah tidak layak minum, hujan yang sangat lebat, musim dingin tetapi hawanya panas, bahkan sampai penyakit aneh yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia berbahaya. Secara harfiah, kejadian-kejadian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai penanda akan adanya kejadian yang lebih besar, yaitu Ragnarok. Tokoh utama dalam serial ini adalah Magne, seorang remaja SMA pindahan yang memiliki penyakit disleksia, sehingga ia mempunyai kecenderungan menyendiri dan susah bergaul dengan orang lain. Seperti pada kebanyakan sifat tokoh utama, Magne mempunyai jiwa ingin melawan terhadap ketidakadilan. Dia juga mempunyai tubuh yang kuat, namun memiliki masalah pada bidang akademi sehingga membuat ia harus tinggal kelas selama beberapa tahun. Magne mempunyai adik yang bernama Laurits yang diceritakan satu kelas di sekolah dengan Magne akibat dari tinggal kelas tadi. Berbeda dengan Magne, Laurits ini pintar dalam urusan akademis, mudah bergaul, dan mempunyai preferensi androgini. Bahkan dalam beberapa waktu, Laurits berpenampilan sebagai perempuan. Magne harus berurusan dengan keluarga Jutul yang merupakan pemilik dari Jutul Industries, perusahaan terbesar di Eda yang bergerak di bidang tambang dan kimia. Jutul Industries merupakan sumber masalah kerusakan alam di Eda. Vidar merupakan kepala keluarga Jutul sekaligus dirut dari Jutul Industries yang ternyata dia adalah raksasa atau The Giant yang merupakan lawan daripada dewa atau The Gods pada kejadian Ragnarok. Dalam film ini diceritakan bahwa Ragnarok adalah kejadian yang berulang. Vidar adalah salah satu giant yang selamat dari Ragnarok terakhir. Kemudian Vidar membuat keluarga settingan dengan giant yang lain supaya dapat berbaur dengan makhluk mortal atau manusia. Vidar mempunyai istri Ran yang mempunyai peran sebagai kepala sekolah di mana Magne dan Laurits belajar, serta mempunyai 2 orang anak yaitu Saksa dan Fjord. Saksa satu kelas dengan Magne dan Laurits, sementara Fjord satu tingkat lebih tinggi di sekolah atau bisa dibilang kakak kelas. Baik Ran, Saksa, atau Fjord atau juga Vidar, mereka semua adalah giant yang sebenarnya sudah berumur ribuan tahun.
dan melewati berbagai masa, namun memilih avatar sebagai manusia dengan usia rata-rata agar dapat menyamar dan bersosialisasi selayaknya masyarakat pada umumnya. Vidar memegang teguh prinsip bahwa Giants lebih mulia daripada dewa dan manusia. Bahkan dia selalu bernostalgia bahwa dulu sebelum ada dewa, manusia itu menyembah Giants. Dan juga Vidar berusaha meyakinkan manusia bahwa sebenarnya para dewa adalah false god yang gila hormat. Karena manusia di Edda sudah tidak menyembah lagi dewa Nordik ataupun Giant, bahkan kebanyakan sudah memeluk agama Kristen, Vidar memerintahkan kepada keluarganya untuk menyembunyikan aktivitas ataupun kekuatan mereka sebagai Giant kepada manusia. Aturan ini yang mengharuskan Vidar memuduh Isolde, satu-satunya teman Magne di sekolah, karena ia mengetahui rahasia besar Vidar yang mengakibatkan lingkungan tercemar. Kematian Isolde ini membuat Magne membangkitkan jiwa Thor yang bersemayam dalam dirinya dan membuatnya bertekad untuk melanjutkan perjuangan Isolde, yaitu melawan Jutul, baik sebagai manusia maupun sebagai god atau dewa. Alur tersebut membuat fokus cerita menjadi sinkron antara konflik sebagai manusia dan juga sebagai makhluk immortal, memiliki lakon yang sama dan musuh yang sama juga. Walaupun penonton sebenarnya akan fokus kepada karakter development Magne sebagai Thor, bagaimana ia dapat mengendalikan kekuatan, menguasai jurus atau teknik bertarung lain, hingga bagaimana ia sampai bertemu atau memiliki senjata pamungkas yang sangat powerful. Namun sepertinya memang niat film ini seperti itu. Umpan utama plotnya adalah Thor. Bukan hanya dia sebagai tokoh utama, namun setiap kejadian yang terjadi dalam serial ini adalah tentang dirinya. Dalam literasi Nordik, ada beberapa dewa atau giant yang ikut dalam Ragnarok. Dalam serial ini juga satu persatu identitas mereka muncul dalam raga manusia. Sebut saja Odin dan Loki. Ada yang dibangkitkan kekuatannya dengan cara tertentu, ada juga yang sadar dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, genre dari film ini adalah drama fantasi, jadi banyak sekali konflik drama di dalamnya. Yang lumayan kental adalah tentang kisah cinta yang cukup picisan, juga tentang konflik keluarga, siapa anak siapa, atau tentang mengenang masa remaja di usia senja. Ekspektasi di awal mungkin Ragnarok ini mirip dengan Smallville yang menceritakan Superman sewaktu belum memakai celana dalam di atas legging, atau tentang Gotham, yaitu garis waktu di mana Batman belum main kalong-kalongan. Ternyata bukan seperti itu. Hawa-hawanya lebih mirip seperti film Twilight atau The Vampire Diaries. Mungkin karena kita sebagai penonton sudah tertanam di dalam pikiran kita bahwa kalau Thor seyoganya banyak aksi superhero-nya. Namun hal ini mungkin bisa menjadi alternatif lain bagi yang suka film superhero untuk menikmati drama remaja dalam kemasan yang lebih otentik, segar, namun cukup santai dalam menelan setiap kejadian. Setiap chapter kita akan ditarik ke dalam sebuah pertempuran yang sudah terbayang bakalan epik. Namun untuk menuju ke sana kita akan dipaksa untuk menikmati derai peristiwa yang cukup lambat, plot sampingan yang tidak perlu, bahkan kadang diselingi humor receh yang sulit untuk dinikmati. Selain banyaknya drama, serial ini juga banyak menyematkan isu-isu populer yang mungkin sedang terjadi di banyak negara. Misalnya isu seputar gender dan orientasi seksual, bagaimana orang tua di sana sangat terbuka terhadap pilihan anak-anaknya, atau tentang isu lingkungan, bahwa pemanasan global itu nyata bahkan sedang terjadi, bukan hanya hoak grup WhatsApp semata. Lebih jauh, film ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa Ragnarok di zaman modern ini bukan terjadi karena ulah pertempuran dewa versus raksasa, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Cukup tumbuhkan rasa serakah kepada manusia untuk saling menjatuhkan, eksploitasi alam secara membabi buta, atau gunakan kewenangan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Untuk serial Ragnarok ini, kami beri skor 5,6 dari 10. Cocok untuk ditonton di waktu senggang, misalnya ketika weekend, karena episodenya hanya 6 per seasonnya, jadi cukup worth it kalau kamu mau maraton. Plotnya memang cukup pelan untuk seri dengan 6 episode,
Namun seperti pada tipikal film drama pada umumnya, penajaman konflik memang harus cukup kental sehingga membuat laju ke tujuan utama sedikit ngaret. Bahkan kadang harus diselingi dengan kejadian trivia yang membuat semua ketegangan istirahat sementara. Adegan pertarungannya bisa dibilang sangat cukup untuk sekedar mengingatkan bahwa ide besar film ini bercerita tentang bersih tegangnya dewa versus giant.